Tenang Mas Hai guys, selamat pagi. Di sini aku Gabriela Sabrina dan temanku. Aku Andika. Andika, hari ini kita mau bahas apa ya? Kamu nanya. Oke, aku mau beritahu ya. Hari ini kita akan membahas PKI. Oh, PKI. Jadi apa sih itu PKI? PKI adalah Partai Komunis Indonesia. Oke, Partai Komunis Indonesia. Untuk info selanjutnya, kita simak ya video yang satu ini. Maju. Jadi, pertama-tama kita bakal bahas latar belakang PKI. Supaya kita tahu kapan dan bagaimana PKI itu terbentuk. Sebelum itu, kita udah ada narasumber nih. Siapa ya kira-kira? Kita simak deh video yang satu ini. Hai guys, kita udah sampai di tempat narasumbernya nih. 1, 2, 3. Tada! Ini dia narasumber kita, Mbak Aniela. Kalian mau tahu sejarahnya gimana? Simak video yang satu ini ya. Kembali lagi sama aku Aniela. Di sini aku akan membahas latar belakang PKI. Gimana sih latar belakangnya itu? Kemunculan PKI gak bisa dilepaskan dari Indische Sosial Demokratis Vereniging (ISDV) atau Perhimpunan Sosial Masyarakat Hindia Belanda yang memiliki tanggung jawab memperkenalkan prinsip-prinsip sosialisme yang akan membawa keadilan sosial, kemakmuran, dan kemerdekaan bangsa yang terjajah. Pada awalnya, ISDV bukan merupakan sebuah organisasi politik, melainkan perkumpulan dengan paham Marxis ini hanya sebuah klub diskusi untuk anggota Sosial Demokratis Arbeiderspartij atau SDAP atau Partai Buruh Sosialis Demokrat di negeri Belanda yang tinggal dan bekerja di Hindia Belanda. Berdasarkan buku Nasionalisme dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia karya Darwati, organisasi tersebut didirikan Henk Sandvliet, Brewster, dan Semaun. Aktivitas ISDV lama-kelamaan sering bersinggungan dengan masalah-masalah politik. Tokoh-tokoh pendirinya juga melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh pergerakan dalam organisasi pergerakan nasional. Serikat Islam jadi salah satu organisasi yang berhasil diajak kerjasama. Tujuan pembentukan PKI sendiri untuk menantang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja. Selain itu, PKI juga bertujuan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Perkembangannya, pengaruh-pengaruh didapat dengan cepat hingga tersebar dan meluas ke sebagian besar anggota syarikat Islam. Hasilnya, dari keadaan yang demikian sangat memungkinkan untuk mendirikan sebuah organisasi baru yang lebih mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia, berdirilah Partai Komunis Indonesia. Oke, setelah melihat paparan video yang tadi, siapa saja sih tokoh-tokoh dalam kejadian PKI? Mari kita simak video atau saya menanyai narasumber. Oke, setelah video yang tadi saya buat itu, dan saya sudah berjanji untuk menemui narasumber yang akan kita tanyai tentang siapa saja tokoh yang ada dalam kejadian PKI. Mas, nggak kelihatan Mas. Mas, jangan ketawa dong Mas. Oke, Namanya siapa Mas? perkenalkan nama saya Agi Utama Taisogi dari kelas 11 MIPA 4. Nah, kan gini, saya kan mau bertanya, siapa saja sih tokoh-tokoh yang ada dalam kejadian PKI itu? Oke, tokoh yang ada di balik kejadian PKI bisa kita simak dalam video yang satu ini. Oke, di sini kita akan bahas siapa saja sih tokoh yang ada dalam kejadian PKI. Oke, yang pertama ada Aidit, yang kedua ada Muso, ketiga Amir Saifuddin, yang keempat ada Nyoto, yang kelima ada Semaun, yang keenam ada Darsono, yang ketujuh adalah Misbah.
Capek juga ya ternyata. Tapi nggak boleh capek dulu. Di sini masih ada satu lagi narasumber yang harus kita bahas. Dengar-dengar dulu sebelum nama PKI dibentuk ada satu nama yaitu ISDV dan baru berganti menjadi PKI. Jadi gimana sih pergantian itu terjadi? Kita simak yuk dengan narasumber yang satu ini. Nah, kita udah sampai nih di tempat narasumber kita yang satu lagi. Jadi langsung kita tanya yuk sama Mbak Hanifah. Halo. Jadi kita mau membahas perubahan nama PKI dari ISDV dulu awal mulanya. Mari kita simak video berikut ini. Oke, mari kita bahas tentang pergantian nama ISDV menjadi PKI. ISDV kemudian mengganti namanya menjadi Partai Komunis Hindia Belanda pada 23 Mei 1920 sekaligus menjadi hari lahir PKI. Lalu pada tahun 1924 mereka kembali mengubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia. PKI menjadi partai pertama yang menyandang nama Indonesia di masa kolonial. PKI bersikap non-kooperasi terhadap pemerintah kolonial Belanda. Akibatnya terjadi pemberontakan pada tahun 1926. Bagi teman-teman yang masih bingung dari penjelasan tadi, mari kita simpulkan sedikit dari penjelasan yang tadi sudah dipaparkan mengenai perubahan nama ISDV menjadi PKI. Awal mula nama PKI itu belum ada. Yang ada adalah ISDV, kemudian berubah menjadi Partai Komunis Hindia Belanda, kemudian berubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia yang sekarang ini kita kenal. Nah, aku punya satu narasumber lagi nih. Dia akan membahas tentang perkembangan PKI. Oke, akan kita tanya ya. Ini dia. Perkenalkan dulu Mbak, namanya siapa? Halo guys, jadi aku Ardini. Di sini aku akan membahas gimana sih perkembangan PKI itu. Simak video setelah ini ya. Bye bye. Jadi perkembangan PKI pada masa itu, dalam waktu yang singkat, PKI dapat dengan mudah menggalang massa terutama dari golongan buruh. Hal tersebut didukung oleh terjadinya depresi ekonomi yang membuat kaum buruh mengalami kesengsaraan hidup. Dimulai pada tahun 1924, PKI menyebarkan pengaruhnya ke seluruh pedesaan yang ada di Jawa serta di luar Pulau Jawa. Untuk apa? Ya, untuk mempersiapkan revolusi. Gerakan-gerakan yang cenderung anarkis banyak dilakukan untuk menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda. Bukti nyata dari pemberontakan itu seperti yang terjadi pada tahun 1926 di Banten serta di Minangkabau pada tahun 1927. Namun pemberontakan itu mudah dipadamkan oleh Belanda karena tidak terorganisir dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini di kamar ini, di ruangan ini. Intinya saya di sini ingin menjelaskan tentang bagaimana anarkis dan kejamnya ketika Partai Komunis Indonesia atau juga bisa disebut PKI saat memberontak dan menghancurkan seluruh wilayah dan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Pola pergerakan Partai Komunis Indonesia itu pergerakan PKI dalam menentang kolonialisme Belanda yang bersifat radikal, cenderung anarkis. Rapat pada tanggal 25 Desember 1925 itu menghasilkan keputusan untuk melaksanakan aksi pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda di beberapa kota di Indonesia. Aksi pemberontakan Partai Komunis Indonesia ini atau juga bisa disebut PKI berawal di Jakarta dan Tangerang pada tanggal 22 November 1926. Di Jakarta, PKI bergerak menyerang polisi Belanda dan merusak sambungan telepon untuk memutus komunikasi. Pintar juga ya mereka.
Setelah itu PKI bergerak menuju penjara Glodok untuk membuat kerusuhan dan membebaskan beberapa tahanan. Mereka membebaskan beberapa tahanan hanya untuk mengalihkan konsentrasi para tentara yang ada di sana, karena sesungguhnya misi mereka bukan untuk itu, karena misi mereka hanya untuk menghancurkan dan ingin merusak seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia. Jadi pemberontakan PKI pada tahun 1926 itu meluas hingga ke Karisidenan, Banten, Bandung, Pariangan Timur, Surakarta, Kediri, Banyumas, sampai Pekalongan, dan yang terakhir di Kedu. Pola pemberontakan di daerah-daerah tersebut hampir sama dengan pola pemberontakan PKI di Jakarta. Oleh karena itu, jadi jangan pernah kasihani para partai komunis Indonesia, karena mereka adalah pengkhianat, seperti wanita yang tidak menghargai lelaki yang sudah mengejarnya. Karena sesungguhnya kita adalah manusia yang tidak bisa dibohongi dan dilupakan. Oke, kali ini kita akan membahas kenapa PKI itu bisa disebut sebagai partai terlarang di Indonesia. Oke, mari kita simak video yang satu ini. Setelah kita membahas berbagai macam materi yang sudah dipaparkan tadi, terus gimana sih akhir dari organisasi PKI ini? Mari kita bahas. Jadi akhir dari organisasi PKI ini yaitu pemberontakan PKI pada tahun 1926 sampai 1927 mengalami kegagalan. Belanda melakukan penangkapan massal, pemenjaraan, pembunuhan, bahkan pembuangan terhadap anggota PKI. Pada akhirnya, PKI mengalami kehancuran dan seluruh gerakan revolusioner radikal Indonesia dibekukan oleh pemerintah kolonial Belanda. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Hai guys, jadi setelah semua yang dibahas, kita udah mau sampai di penghujung video. Sebelumnya, dari semua yang udah kita bahas, ada satu kesimpulan nih. Kesimpulannya apa ya? Gimana kalau kita simak satu video lagi? Simak yuk! Jadi kesimpulannya adalah PKI atau Partai Komunis Indonesia memiliki tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang bersifat komunis, yang dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit dengan cara menculik beberapa tokoh Pancasila dan memaksa mereka untuk mengakui bahwa negara Indonesia adalah negara yang bersifat komunis, yang ditandai dengan G30 SPKI atau Gerakan 30 September PKI. Kamu bertanya. Nah, ada satu narasumber satu lagi yang alam Bob. Video yang tadi apa saja sih tokoh-tokoh yang ada?